Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masih melanjutkan materi yang kelima atau pelajaran yang kelima, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yang kita bahas kali ini adalah Nabi Musa. Baiklah, untuk lebih lanjutnya Ustaz akan mengulas kupas tuntas tentang cerita Nabi Musa. Cekidot. Baiklah, anak-anak Ustaz, kita masih ke pelajaran 5, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yang kita bahas pada kali ini ialah Nabi Musa. Seperti pertemuan sebelumnya, yang kita bahas adalah Nabi Ayub dan sekarang adalah Nabi Musa. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua itu terbiasa meneladani kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini ada beberapa poin. Yang poin yang pertama yaitu lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, keberanian Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Yang keempat, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keenam, hikmah apa yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Baiklah anak-anak Ustadz, lanjut yang poin pertama yaitu lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel di Mesir. Selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran, Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yakni Fir'aun, yang menahbiskan dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Fir'aun itu juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Pada suatu hari, lewatlah peti berisi bayi Musa. Itu di depan tempat pemandian istana Fir'aun. Dayang-dayang melihat peti itu dan mengangkatnya ke tepian. Kemudian memberitahu istri Fir'aun, Asiyah binti Mazahim. Perempuan-perempuan itu tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Mereka tidak berani membukanya sebelum memberitahu istri Fir'aun. Semula mereka khawatir, tapi setelah dibuka dengan hati-hati, mereka kaget bukan kepalang. Karena isinya adalah seorang bayi yang tampan. Istri Fir'aun kemudian memohon kepada suaminya agar mereka merawat bayi laki-laki tersebut. Dan pada akhirnya permintaan istrinya tersebut dikabulkan oleh Fir'aun. Banyak perempuan datang kepada Fir'aun untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Yukabat. Yang poin yang kedua yaitu keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ketika usia Nabi Musa berusia 18 tahun, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang satu seorang laki-laki yang berasal dari Mesir, sedangkan yang satunya lagi seorang laki-laki Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam mencoba menghentikan perkelahian, tapi kedua orang itu tidak mau berhenti. Laki-laki Bani Israel itu meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lalu memukul laki-laki Mesir itu.
laki-laki Bani Israel itu langsung melarikan diri. Nabi Musa alaihissalam sangat menyesal telah memukul laki-laki Mesir itu. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya. Sebab itu ampunilah dosaku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian berita terbunuhnya seorang laki-laki Mesir itu terdengar oleh Fir'aun. Fir'aun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Mengetahui hal itu, Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir dan pergi ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syu'aib dan Nabi Musa menceritakan kejadian tentang dirinya. Kemudian dinikahkanlah Nabi Musa tersebut sama putri Nabi Syu'aib alaihissalam. 10 tahun sudah berlalu dan 10 tahun Nabi Musa berada di sana. Dan kemudian Nabi Musa meminta izin untuk kembali ke Mesir. Poin selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Di tengah perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya dahsyat di Bukit Tursina. Nabi Musa alaihissalam menggigil ketakutan. Saat itulah Allah menyampaikan wahyunya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana tartuka fastami' lima yuha a inni anallahu la ilaha illa li zikri ana fa'buduni wa aqimis sholah." Artinya adalah, maka ketika ia datang ke tempat itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tinggalkanlah kedua terompahmu." Terompah itu artinya sendal. "Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Demikianlah cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejak saat itu Nabi Musa diangkat menjadi Rasul dengan kitab sucinya Taurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar putih dan terang. Baiklah, selanjutnya poin yang keempat yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama itu mengubah tongkat menjadi ular. Kisah mukjizat mengubah tongkat menjadi ular tertulis di dalam ayat Al-Quran tentang mukjizat Nabi Musa, yaitu surah Al-A'raf ayat 104 dan 107. Di dalam surah itu dikisahkan Nabi Musa tengah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bukti-bukti kepada Fir'aun. Fir'aun pun menentang Nabi Musa untuk memperlihatkan bukti jika ia benar merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan merasa secara tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Sebagaimana firman Allah, "Fa'alqa 'asatu fa'idha hiya thu'banun mubin." Artinya, lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Selain itu, tongkat Nabi Musa menjadi putih bercahaya. Namun, kaum Fir'aun tetap tidak mau mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa.
Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasakhiri alim. Khiru alim. Artinya pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai. Selanjutnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu membelah lautan. Selain itu ada juga mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Kisah itu bermula dari kejaran para bala tentara Fir'aun yang ingin menangkap Nabi Musa dan umatnya. Namun saat mencari jalan pergi, mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut. Sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut tersebut. Akhirnya Nabi Musa memukul tongkatnya tersebut ke tanah hingga membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya pun berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka. Tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Baiklah, selanjutnya meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang harus kita teladani dari kisah Nabi Musa alaihissalam tersebut, yang pertama itu Nabi Musa alaihissalam termasuk orang-orang yang pemberani dan tidak mudah putus asa demi menegakkan kebenaran. Nabi Musa alaihissalam pantang menyerah dan berani menentang kezaliman kerajaan Fir'aun. Sebagai pelajar atau sebagai anak hebat insan utama 2, anak-anak ustadz harus bisa meneladani keberanian Nabi Musa. Contohnya, kalau ada di sekolah yang mengajakmu mencuri duit teman di kelas, antum dengan tegas dan berani mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang pertama itu mengajarkan kita untuk selalu berani dalam mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu mengandung risiko yang besar, selagi itu benar, lanjutkan. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam itu yang pertama, anak-anak ustadz menceritakan kembali kisah Nabi Musa alaihissalam di depan kelas atau di depan ustadzanya bagi ustadzanya yang visit atau mengunjungi ke rumah anak-anak ustadz atau bagi anak-anak ustadz yang konseling ke sekolah. Baiklah, itulah cerita Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan dapat antum ambil hikmahnya di balik kisah Nabi Musa alaihissalam tersebut. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.